Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara kesayangan kita yang hadir tiap hari Selasa, ya, dengan acara Muwardi Wae. Dan hari ini kita akan membahas tema yang mungkin tema harian nih, harian masyarakat semua, sobat-sobat Muwardi yang ada dimanapun berada, harian bahasnya. Harian tentang alergi dingin, alergi debu. Itu kan masyarakat semua, hampir semua tahu lah. Kita juga punya alergi, anaknya mungkin punya alergi. Nah, hari ini dengan tema yang agak sedikit bagus sekali tepatnya, juga kedatangan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita akan membahas tema tentang deteksi alergi dengan skin prick test. Bersama saya sudah hadir Dr. Hendra Dewi, spesialis THT KL Konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dokter, hari ini kita mau bahas tentang deteksi alergi ya, dok, ya? Iya, dengan skin prick test. Nah, sebelumnya kita sapa dulu, dok. Sapa dulu sahabat Muwardi yang ada dimanapun berada. Ada yang di Facebook, selamat bergabung. Semoga semua sehat semua. Yang di Instagram juga selamat bergabung juga. Selamat mendengarkan penjelasan dari narasumber kita hari ini, Dokter Dewi. Ya, dok, sebelum kita mulai ke intinya deteksi alergi, dok, kan semua masyarakat tahu, dok, kalau memang alergi itu masalah bersama, dok. Seiring kok kayaknya dulu saya kecil alerginya nggak banyak orang yang alergi. Oh, sekarang yang muncul alergi A, alergi B, muncul tambah banyak. Dulu yang kita belajar waktu dulu saya masih sekolah, belajar kedokteran, alergi paling alergi dingin, alergi debu. Oh, sekarang muncul alergi macam-macam. Nah, dok, sebenarnya, dok, alergi itu apa sih, dok? Ya, alergi itu adalah suatu reaksi inflamasi di mana dia diperantarai suatu imunoglobulin E yang dipicu adanya antigen. Antigen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian meningkatlah imunoglobulin E itu. Jadi dia suatu reaksi hipersensitivitas. Nah, reaksi hipersensitivitas sebenarnya banyak, ada 4 ya. Tapi kalau alergi ini, alergi di bidang rinitis alergi, asma, dermatitis, itu adalah reaksi hipersensitivitas yang tipe 1. Jadi memang dipicu adalah suatu antigen. Nah, terbentuknya antigen, tubuh merespons secara berlebihan sehingga kadar imunoglobulin E-nya akan menjadi tinggi. Itu. Jadi kalau tidak ada pemicunya juga nggak muncul. Ya, itu. Jadi ada reaksi pemicu ya, reaksi dok, ya? Pemicunya. Lah, sebenarnya tiap orang punya nggak, dok, bakat alergi? Orang kan kadang saya punya alergi nggak nih? Nah, ya, sebenarnya tidak, ya, tidak semua orang punya bakat alergi karena alergi itu menurun ya, suatu keturunan, tapi tidak menular. Ya, tidak menular. Jangan persepsi, wah nanti saya takut ketularan asma dan sebagainya, itu enggak. Alergi adalah suatu penyakit keturunan. Jadi keturunan itu bisa tidak langsung, misalnya anaknya dari bapak ibunya, enggak. Mungkin dari riwayat nenek, kakek, tante, bude dan sebagainya. Kadang kita tanya, misalnya ada anak-anak alergi, ada bakat alergi enggak? Oh, enggak ada kok, keluarga kita enggak ada, mama. Enggak, tapi harus kita culik lagi riwayatnya dulu apa. Ya, apakah dari neneknya, tantenya dan sebagainya. Nah, alergi ini memang munculnya itu macam-macam. Misalnya kalau pada hidung, pada THT itu namanya rinitis alergi. Dia bersin-bersin pagi hari, hidung tersumbat, mata berair, di mana cairannya itu adalah encer, serus. Kemudian kalau di kulit itu dermatitis, gatal, biduran dan sebagainya. Kalau di paru-paru itu asma, bahkan ada juga yang sering radang tenggorok. Itu bisa juga karena alergi, karena dipicu karena suatu alergen itu. Nah, tadi Dokter Bara menyebut tentang dingin. Ya, saya mau mengkoreksi, dingin itu bukan suatu alergi. Oh, bukan ya? Ya, dingin ini adalah suatu ketidakseimbangan saraf di hidung. Jadi di hidung itu ada saraf yang dia vasodilatasi, memperbesar pembuluh darah dan mengecilkan pembuluh darah. Nah, secara fisiologis kita kalau dingin
itu akan terjadi vasodilatasi. Nah, vasodilatasi ini fungsinya memanaskan udara yang akan masuk paru-paru sesuai suhu tubuh. Tetapi kalau pada panas dia akan vasokonstriksi, mengecil. Vasokonstriksi itu ya, pembuluh darah-darah ya, pembuluh darah mengecil. Ya, itu mengecil. Jadi, nah, kalau memang udara dingin ini karena ketidakseimbangan saraf tadi, ketidakseimbangan antara saraf yang istilah kita ya simpatis dan parasimpatis, yang membesar dan mengecilnya mukosa dan pembuluh darah di hidung. Itu karena ketidakseimbangan itu, bukan karena alergi. Nah, pada alergi itu memang terjadi suatu sudah pembesaran hiperplasia atau pembesaran dari mukosa dan konka. Jadi hidung itu sebetulnya dalam hidung itu adalah suatu ruangan yang rumit dan kecil-kecil. Mungkin dokter Bara sering kita operasi sering sekali dengan dokter Bara ya itu. Sehingga di situ ada konka yang memang sudah terjadi hiperplasi. Oleh karena ada dingin, ada vasodilatasi yang berlebihan, vasokonstriksi yang berlebihan, akhirnya muncul gejala hidung tersumbat seperti itu. Ya. Jadi berbeda antara alergi dan gejala alergi dan hidung karena dingin. Meskipun gejalanya sama, tersumbat pagi hari, terutama pagi hari itu. Jadi beda ya dok? Beda, iya. Mungkin bukan cuma saya ya dok, semua sobat Muardi yang ada di manapun juga taunya alergi dingin. Sama semua pertanyaannya, alerginya dingin. Ternyata memang di situ ada gangguan keseimbangan antara saraf simpatis yang tadi, vasodilatasi dan vasokonstriksinya itu. Kalau itu dingin ya dok? Dingin, jadi normal itu. Ya. Jadi balik lagi ke yang dingin dok. Jadi berbeda nih dingin yang di rumah kayak AC nih, sama dingin yang di Tawangmangu gitu loh dok? Sama juga ya? Sama kan karena suhu yang dingin itu. Sama minum air juga sama, karena suasana dingin itu. Sehingga apalagi AC itu sebetulnya selain suhu yang terlalu dingin, kadang kan kita di rumah kalau nggak dingin sekali nggak bisa tidur katanya seperti itu ya. Nah, itu kan juga sebenarnya AC itu adalah menyaring debu. Sehingga kalau dingin itu di AC itu sebetulnya gejalanya itu lebih berat. Dia ada faktor debunya dan faktor udara dinginnya. Sehingga kami menyarankan kalau yang pakai AC itu sering diservis, dicuci untuk pembersihan debu, kan kalau dibuka itu kan kotor sekali. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, memang kendalanya kalau mohon maaf ini seperti kantor atau sekolah kan jarang ya untuk membersihkan, apalagi kalau di kantor itu banyak buku-buku debu lah, itu yang sering sekali memicu munculnya gejala. Ya, baik itu gejala alergi, rinitis alergi, bersin-bersin, asma, dermatitis dan sebagainya itu. Jadi memang penyebabnya nambah iya. Cuma dingin karena dingin udah faktor pemicu, tambah dingin itu adanya debu. Memang rata-rata itu alergi itu memang merasanya itu karena debu, karena tiap debu itu kok bersin-bersin itu. Saya juga alergi debu dok. Jadi kalau saya bersin, saya pakai masker dulu baru bersin. Iya. Kalau enggak saya bisa sampai besoknya masih bersin aja dok. Iya. Karena alergi itu prinsipnya sebetulnya kita menghindari sih ya. Itu. Iya dok. Oke dok. Nah, kan udah jelasin tentang alergi dok. Nah, alergi itu bisa kena pada umur berapa dok? Umur paling sejak dini sih sudah kena. Bisa, anak-anak bayi sudah, bisa kena juga? Bisa sejak dini. Tapi tipikal yang muncul itu berbeda-beda tergantung dari usia. Yeah. Kalau biasanya anak kecil umur kurang dari 2 tahun itu biasanya kan susu. Jadi munculnya seperti ini, di pipi merah. Nah, itu juga suatu alergi, sehingga kadang kan dokter anak menyarankan untuk ganti susu. Yeah. Nah, nanti bertambahnya usia munculnya gejala itu beda lagi. Sampai dia nanti 7 tahun ke atas munculnya rinitis, alergi, asma dan sebagainya. Jadi maka dini sudah ada bakat itu. Jadi memang dari kecil udah kelihatan ya sebenarnya. Kelihatan dok, ya? Sebetulnya. Hanya kadang ya mohon maaf, kadang kita nggak perhatian. Kok pipinya merah-merah bayi itu. Iya itu. Jadi memang bayi udah kelihatan, cuma kita aja yang kadang nggak apa-apa nih. Digigit ini nyamuk. Merahnya double, nyamuknya kanan kiri sama. Jadi memang dari usia dini sudah bisa kelihatan sudah mulai kelihatan sudah itu. Mulai muncul. Nah, kita kan dokter
bisa nih deteksi dini alergi, Dok. Ya. Deteksi alergi dengan skin prick test. Skin prick test, saya ngomongnya belibet banget, Dok. Skin prick test. Karena memang jarang saya lihat, saya lakukan juga. Nah, ini gimana, Dok, prinsipnya, Dok? Ya. Cara kerjanya, kemudian kalau memang mau dilakukan di Rumah Sakit Muardi, alurnya kayak gimana? Ya, tadi saya sudah menyampaikan ya, setiap alergi baik itu asma, alergi rinitis, alergi di hidung, dermatitis, kalau itu penyebabnya alergi, yang penting itu adalah avoid dan mencegah. Ya, mencegah apa yang menjadi pemicu, antigennya itu pemicu. Nah, bagaimana kita tahu pemicunya? Yaitu tes skin prick test ini. Ya, skin prick test. Nah, skin prick test ini bisa mengetahui kira-kira dia penyebab alerginya apa. Jadi alergi itu apa yang dihirup dan apa yang dimakan. Nah, apa yang masuk ke dalam tubuh. Mohon maaf nih. Apa yang masuk di dalam tubuh. Iya, ada gunanya. Misalnya alergi debu, bulu ayam, bulu anjing, kucing, debu, husdander dan sebagainya. Lah itu nanti diperiksa pakai namanya istilahnya skin prick test. Itu adalah suatu gold standard ya, gold standard untuk mengetahui antigen, meskipun ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang mesti pemeriksaan imunoglobulin E secara total pakai darah, tapi memang biayanya lebih mahal kalau lewat darah ya, dan itu lebih memang kriterianya itu lebih banyak, tapi secara simpel sih bisa memakai skin prick test ini. Skin prick test ini meskipun harus ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Contoh begini, untuk skin prick test harus bebas obat, terutama obat yang mengandung antihistamin seperti CTM, cetirizine. Obat-obat alergi nggak boleh ya? Obat alergi nggak boleh. Kemudian mungkin dexamethasone, itu sebenarnya obat-obat itu harus dihentikan. Obat flu juga bisa, Dok, ya? Iya, flu itu kan kandung kadang, itu kan. Iya. Saya nggak minum apa-apa, ternyata minum obat flu nggak aja. boleh itu. Jadi istilahnya tubuh itu bersih semua dari obat. Karena takutnya negatifnya itu negatif palsu karena pengaruh obat ini. Jadi syarat yang penting itu. Hingga kalau melakukan skin prick test pasien masih gejalanya masih berat, itu memang diobati dulu sampai mereka nyaman, sudah enak, stop antara 1 sampai 2 minggu obat ini baru kita lakukan skin prick test. Sebenarnya syaratnya simpel, yaitu bebas obat. Bebas obat. Ya, syaratnya simpel, bebas obat. Tapi kadang mohon maaf, enggak minum obat kok pilek, diminum, akhirnya mundur lagi. Itu. Nah, jaraknya 2 minggu. Seminggu sampai 2 minggu. Seminggu sampai 2 minggu. Ya enggak lah kalau sudah, makanya kita obati dulu kalau dia memang berat. Jadi kita obati dulu sampai nyaman. Nah, untuk menghindarkan misalnya alergi debu dan sebagainya, untuk mencegah itu tadi saya sekalian promosi cuci hidung. Nah, cuci hidung. Ya, itu cuci hidung. Jadi kita membersihkan hidung dan sebagainya, saluran pernafasan, cuci itu membantu sekali mengurangi gejala. Ya, itu. Jadi cuci hidung aja, kalau cuci hidung aja sudah boleh. Boleh ya, cuci hidung loh ya. Untuk spray hidung itu ada 2. Untuk memang obat anti alergi sama untuk cuci hidung. Nah, cuci hidung ini rata-rata kandungannya itu air garam. Ya, air laut yang disteril itu banyak sekali macamnya. Dan sekarang banyak dari farmasi yang mengeluarkan produk-produk untuk cuci hidung itu karena memang sangat bermanfaat. Tapi tidak perlu khawatir. Pakai NaCl aja bisa. Ya, pakai infus NaCl. Nah, kalau nggak ada infus NaCl, Dok, Mas Kartawan kan mungkin kan nggak banyak punya NaCl, Dok. Beli di apotek murah. Beli di apotek. Saya mau tanya tuh, kalau pakai air mineral boleh nggak, Dok? Kalau air mineral itu kandungan garam. Ya, garam kan, kita kasih garam. Sebenarnya boleh. Tapi kita melihat segi kesterilan. Oh, kesterilan. Ya, kita melihat segi kesterilan. Kan mohon maaf, kita misalnya minum yang galon, saya nggak akan menyebutkan merek. Apakah jaminan dia steril? Kemudian kita masuki garam. Garam apakah jaminan garam itu steril? Oh, iya. Itu kan. Nah, amannya yaitu pakai NaCl aja juga cukup. Ya, kita pakai
NaCl infus itu di apotek sih harganya murah, nggak sampai 10.000 atau bagaimana. Pakai spet ya, spet 10 cc atau 20 cc. Kita ambil jarumnya, kita lepas, bus-bus ini kita cuci seperti ini. Cuci ya, Dok? Ya, itu untuk meminimal kekambuhan dari alergi ini. Jadi jangan khawatir, itu rata-rata memang kita sudah melakukan penelitian bahwa gejala alergi itu bisa dicegah dengan cuci hidung aja. Cuci hidung aja bisa ya, Dok? Iya, dan kita sudah ada penelitian sih, sudah banyak penelitian itu bahwa residen memang cuci hidung ini ada yang larutannya isotonik. 0, yang infus biasa itu kan 0,9% ya dokter. Tapi ada yang hipertonik, yang lebih pekat. Kalau lebih pekat ini kalau memang gejalanya sampai blocking hidungnya itu benar-benar buntu. Ya itu boleh, tapi kalau spraynya karena untuk anti alergi itu tidak boleh. Itu. Jadi ya itu cuci hidung aja. Nah, syaratnya seperti itu. Nanti silahkan datang ke rumah sakit karena jujur saat ini, dulu sebelum pandemi itu bahan skin-prick test itu mudah dicari. Ya, tapi setelah pandemi itu yang di sini itu pabriknya itu stop. Nah, alhamdulillah untuk di Muardi itu dapat bahan untuk skin-prick test ini. Jadi untuk di Solo kalau saya melihat satu-satunya ya di Muardi. Di Muardi ini. Ya, karena ya kami tidak promosi, memang kenyataan seperti itu. Biasa kalau kita periksa darah, pasien kadang keberatan, dok mahal sekali. Ya, jadi skin prick test silahkan daftar dengan di Muardi, sesuai prosedur masuk di Muardi dengan syarat-syarat yang tadi yang saya sampaikan. Kalau nanti diperiksa ternyata kok masih gejalanya berat, biasanya kita obati dulu. Nah sampai dia nyaman, bebas obat, baru kita program skin prick test. Tapi mohon maaf, ini ada tambahan. Selama pandemi memang kita memperlakukan syarat untuk skin prick test ini itu harus antigen. Ya, selama pandemi ini saya matur dulu ya. Karena situasi supaya kita semua aman. Iya, betul. Ya, kita aman. Jadi tambahan kalau dulu sih enggak ada syarat untuk tambahan syarat lagi itu harus antigen dulu sampai antigennya negatif. Itu. Nah, itu baru kita melakukan tindakan skin prick test. Nah, tindakan skin prick test itu apa? Yaitu kita ada bahan ada 24 macam. Nanti saya bacakan 24 macam. Itu kalau dulu yang pernah melakukan skin prick test itu dulu di sini, di bahu. Di bahu. Tapi sekarang di sini. Ini namanya apa ya, Pak? Polar ini. Tangan bawah. Tangan bawah. Kemudian kita garis. Kita garis di sini. Kemudian kita cukit. Itu sebenarnya enggak sakit, tapi orang kan takut kok disuntik. Enggak, kita cukit, nanti kita tetesi, kemudian kita cukit jarumnya ya enggak. Cukit itu kayak dicubit gitu ya? Pakai jarum seperti jarum kalau itu loh, ambil darah itu loh. Oh iya, itu kalau untuk ini gula darah ya, ambil gula darah itu nanti ditik supaya bahan itu masuk. Nah, itu kita tunggu 15 menit. Nah, ditunggu 15 menit, kalau dia mendol atau merah, berarti dia positif. Nah, sebelum itu kita pakai namanya buffer dan histamin. Nah, buffer ini itu isinya normal, tidak ada kandungan apa-apa. Nah, histamin itu kandungan yang memang untuk pendeteksi alergi, semua orang punya. Orang punya, kita tunggu 1/4 jam. Nah, kemudian kita lakukan itu tadi, tetes, kita tunggu 1/4 jam. Itu. Jadi ya dibutuhkan waktu antara setengah jam. 1/4, setengah jam sambil sudah bacaannya. Udah selesai setengah jam? Sudah selesai. Jadi enggak usah nunggu besok pagi, enggak usah nunggu. Itu sudah selesai. Sudah pasien bisa lihat sendiri, oh ternyata merah ya dok ya, ternyata benda ya dok, itu. Jadi simple, murah, dan gampang.
Itu yang paling tanda maaf, mohon maaf ya, kalau murah itu sebenarnya relatif ya, saya Iya. mohon maaf ya, saya bukan anu ya dibanding itu. Tapi ini juga masuk BPJS sih. masuk ya dok. Kayak BPJS. di Sobat Muardi ini yang penting pesan-pesan sponsornya. Makanya saya Masih bilang bisa murah di itu BPJS. relatif itu karena dimasuk BPJS sih. Tapi tinggal kalau di sini ke sini kan tinggal ada rujukan apa tidak itu. Jadi ada rujukan sesuai prosedur, misalnya dari tipe ini, tipe B baru dirujuk, itu baru kita bisa. Jadi sesuai alurnya. Bisa dilayani dengan BPJS. Iya, itu. Jadi setengah jam udah keluar hasilnya. Sudah keluar hasilnya. Cepat banget ya. Iya, jadi hanya kadang ini kan gini kita diem aja, ini sok pegel. Nah itu, sehingga kalau skin prick test ini untuk anak-anak kalau selama dia kooperatif itu bisa. Tapi kalau tidak kooperatif memang sulit. Wah, itu dia. Nah, yaitu kalau untuk anak-anak ya darah itu. Biasanya anak-anak itu ada yang berani kok umur 7 tahun sudah berani. Bahkan saya kemarin mendapatkan pasien anak umur 5 tahun berani. Berani ya? Iya, berani. Ya tergantung dari anak itu kooperatif apa enggak. Kita maklum anak itu pasti ke dokter aja udah nangis. Iya. Iya, heboh sendiri. Nah, itu. Jadi kalau anak bisa pakai darah itu. Iya, oke dok. Jadi sebenarnya relatif mudah ya dok ya. Mudah. Pemeriksaannya mudah. Dan Skin prick gampang. test ini nggak terlalu sulit, cepat juga. Memang masih bisa dipakai BPJS, ya dok ya. BPJS. Dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai alur. Mungkin saya bisa nambahin ya. Ini saya bawa. Dokter bawa ini kertas, ya. Nah, contoh-contoh ini ya? contoh ini bisa ditampilkan. Ini contoh-contoh meskipun di sini ada 34, tapi ini memang tidak semua bahan ada. Oh iya. Yang sering di sini itu adalah debu rumah. Debu. Ya. Kemudian bulu ayam, bulu anjing, kucing, gandum, coklat, kopi, teh, ini ada. Bahkan makanan juga bisa. Di sini misalnya tomat, wortel, nanas, kacang tanah, susu sapi, putih telur, kuning telur. Jadi tidak hanya debu, jadi bisa lihat makanan. Karena kalau makanan biasanya munculnya itu sering radang. Iya dok, betul. Radang tenggorok. Misalnya habis makan nanas, kok mesti nanas radang terus itu. Nah itu juga bisa dipicu oleh makanan. Saya juga banyak pengalaman, saya tes, kok sering radang terus. Kadang persepsi, wah diagnosanya dokter mau radang, itu ya radang tenggorokan, wah curah mari. Nah itu biasanya kita sarankan skin prick test ini, oh ternyata alergi ini makanan, ya harus bisa menghindari. Itu insya Allah bisa sembuh, bisa baik. Bisa sembuh. Ya karena kalau radang terus akhirnya jadi lambung, gastritis. Gastritis, asam lambung naik, GERD. Dan itu jadi terus-terusan seperti itu, seperti lingkaran ya tanpa henti. Itu ya itu, sehingga yang seperti lingkaran yang tidak berhenti. Karena kalau bisa kita disiplin, yang penting kedisiplinan pasien aja. Disiplinan pasien itu udah bagus sih. Iya dok. Jadi malah jerawat, orang yang jerawat ada yang bilang ada aku alergi kacang, belum tentu. Mungkin dia jadi kambing hitam dok. Kambing hitam, kacang kambing hitam. Kacang nggak ngapa-ngapain jadi kambing hitam. Ternyata alergi sesuatu yang lain. Itu. Ternyata dia setelah makan kacang makan yang lain. Itu. Ini benar pengalaman, nanti ada kulit ya. Ya pengalamannya itu. Karena banyak ini dokter Hendra Dewi ini karena memang ahli di bidang ini, pengalamannya banyak, jadinya mau bilang apa ya ketahuan juga tetap ya. Dokter, kita sapa dulu dok, yang di Instagram ya. Ya, Instagram nih ada siapa nih? Ilma Rahardian dok. Ya, beliau bertanya, dokter apakah tes alergi bisa untuk bayi dok? Kalau bisa mulai usia berapa? Dok? Nah, tadi saya menyampaikan ya, tadi sudah dianu dokter Bara. Untuk bayi memang kadang sulit karena lengannya itu terlalu kecil. Lengannya terlalu kecil. Nah, ini saya memang secara ilmiah belum ya ilmu. Nanti saya biasanya nyarankan orang tuanya. Kan alergi itu kan turunan dari orang tua ya, diturunkan baik orang tua, nenek itu dites. Minimal hampir sama itu. Tapi kalau tidak ada ya kita tunggu usia 5 tahun dan sebagainya, baru kita tes dengan darah, lewat darah.
Nah, tapi rata-rata pada bayi itu biasanya dari susu formula itu. Atau memang kalau ASI itu ya, makanya saya tadi bilang ibunya misalnya tes alergi, misalnya menghindari itu seperti itu. Meskipun secara ilmiah belum ya, tapi sekali lagi ini karena prinsip saya ini kan suatu keturunan ya, siapa tahu meminimal kekambuhan. Karena lengan bayi belum cukup. Kecil sekali. Karena yang dites juga cukup banyak. Cukup banyak. Sejumlah 25. Nah, sampai usia berapa? Selama anak itu umur 6 tahun, 7 tahun dia kooperatif, misalnya anaknya tinggi, sekarang kan tinggi-tinggi ya, banyak itu, dan kooperatif tempatnya ini cukup bisa. Gitu. Jadi kalau bayi belum memang. Bayi memang belum ya. Belum. Untuk dilakukan skin prick test belum bisa. Kalau pakai tes lain ada nggak, Dok? Ada yang tadi darah. Ini nih darah ya? Darah nanti di laboratorium. Oh, kalau itu tekniknya pakai ambil darah, kemudian cek di lab, nanti akan keluar juga. Hasilnya hampir mirip kayak gini juga? Kalau darah itu lebih sampai lebih detail banget sehingga biayanya memang lebih mahal. Tapi kalau untuk bayi jangan Anda usah aja dulu. Yang penting susu itu, karena nanti kalau alergi pada bayi bisa ke dokter anak nanti suatu saat untuk lebih kompetitif ya, untuk lebih ilmunya untuk yang itu alergi pada bayi. Oke. Untuk Mbak, saya nggak jelas Mbak Ilma apa Mas ini, kalau memang bisa dilakukan ya, tadi Dokter Hendra Dewi menyarankan bisa dilakukan, monggo konsultasi ke dokter anak, dokter anak yang alergi. Nanti biar dijelaskan lebih lanjut kalau pada bayi gimana apa yang mungkin, gimana caranya melakukan. Itu bisa konsultasi juga ke Muwardi ada dokter ahlinya, udah lengkap ahlinya. Sudah ada ahlinya juga alergi. Nanti kalau anaknya kecil ke dokter anak, anaknya gedean lagi ke dokter Hendra Dewi. Jadi gini, untuk di Muwardi, mohon maaf kita tidak promosi. Di sini itu di Muwardi itu semua dokter itu ada konsultannya. Ya, jangan khawatir. Ada konsultan di sini, jangan langsung aja lari ke Muwardi. Ya, karena seperti anak, saya yakin ada konsultan infeksi, konsultan tumbuh kembang, konsultan ini, itu ada semua. Daripada muter-muter seluruh wilayah. Nah, di THT pun juga sama, ada konsultan-konsultan bidang ini. Itu. Jadi supaya tidak terlalu lama, kasihan karena nanti kalau memang alergi itu tidak segera ditangani, untuk THT pun juga bisa menimbulkan masalah. Misalnya ada sinusitis, bisa akhirnya muncul polip seperti itu. Sehingga makin cepat terdeteksi makin baik. Jadi alergi itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip kan sering diabaikan. Tapi kalau diabaikan ternyata efeknya ya panjang juga, ya itu. Kadang orang cuma alergi. Nah, kata cuma itu berakibat besok kok jadi polip ya. Nah, ya itu karena cumanya kemarin itu di depan. Apalagi kalau sudah polip meskipun dioperasi, alerginya tidak bisa menghindari ya kambuh lagi. Sering kita mendapatkan 1 tahun operasi polip sampai 3-4 kali. Malah ke sini sudah operasi 4 kali. 4 kali di luar kemarin lagi tetap. Ya, jadi ya yang penting tuh alergi itu sebenarnya menghindari. Itu. Jadi cuma menghindari, jadinya efeknya bisa lebih baik ke depannya. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Devina Kintari, Dok. Dok, apakah alergi bisa muncul tiba-tiba? Bisa. Bisa jawabannya. Saya awalnya merasa nggak ada alergi makanan. Tiba-tiba kemarin habis makan telur, tubuhnya gatal-gatal. Bisa. Jadi gini, dulu waktu itu mungkin perkembangan zaman, sekarang kan menu makanan itu macam-macam. Dan kandungannya macam-macam. Diobatinya macam-macam. Misalnya dulu itu kan semua serba fresh ya. Dulu kan enggak ada ya telur dulu kan kalau nggak salah mesti telur ayam. Ayam Jawa ya dulu. Telur ayam Jawa, dan dikasih makannya ya makanan yang itu. Tapi sekarang kan makin berkembangnya zaman, segala menu makanan makin variatif, kandungannya juga makin variatif, itu bisa muncul. Seperti teh. Ya. Teh itu dulu jarang orang alergi teh. Saya baru tahu ada alergi teh ini. Ya. Jarang-jarang banget orang alergi teh. Iya, jarang dulu alergi teh. Sekarang nggak muncul teh.
loh dulu tuh saya minum teh apa enggak apa-apa. Nah sekarang kan teh itu ada kandungan macam-macam. Ada yang green tea, ada yang teh apa, teh apa, ya itu loh sebetulnya seperti itu. Iya. Ya, jadi bisa, saya bisa. Jadi ini alergi makan telur juga? Bisa kayaknya juga. Bisa telur, bisa juga Kandungan telurnya diapain ya dok? Ya. Iya tuh kadang saya gitu mikir telur. Kok kayak dulu saya nggak alergi terus sekarang alergi mungkin dimasak pakai tepung, lah itu kan pakai, tepung. Ya, di itu bisa. Jadi pendamping telurnya yang kita juga harus curigai, Ya. pendamping telurnya Ya, ini nih. itu. Ya, jadi Mbak siapa tuh tadi Revina bisa alergi Bisa, ya dok ya, bisa bisa. alergi dari telurnya itu sendiri atau komponen pendampingnya. Komponen pendampingnya juga harus dicurigai sampai ketemu nanti. Iya, seperti telur dada dulu kan kasih bumbu macam-macam, bumbu itu misalnya seperti itu. Iya dok. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi Mbak Revina. Nah, ada lagi nih dok yang bertanya, Mas Adile Madil. Dokter Jen pertama, apakah benar ada alergi asap rokok dok? Alergi. Ya, Apakah ini benar sulit ada ini. seseorang yang alergi asap rokok? Bagaimana edukasi yang benar terkait hal Ya, ini? sebenarnya kalau alergi asap rokok itu tidak ada. Asap rokoknya loh ya, itu karena adanya iritasi dari asapnya. Karena rokok itu kan mengandung nikotin ya, kalau nggak salah ya, nikotin, Banyak banget, Dok, banyak macamnya. sekali lah. Asapnya ini yang menimbulkan iritasi di hidung. Nah, anatomi hidung itu di situ ada bulu-bulu hidung yang kecil-kecil, sangat-sangat kecil, bahkan tidak kelihatan. Nah, kalau bulu-bulu hidung, jangan yang terbayangkan bulu yang panjang-panjang itu enggak. Di dalam itu masih ada bulu-bulu lagi yang namanya silia. Nah, silia ini dia akan mengeluarkan zat-zat penyaring, ya, zat-zat penyaring yang akan masuk ke dalam tubuh, dia berfungsi. Nah, tetapi kalau adanya asap rokok, dia menyebabkan iritasi. Jadi bulunya ini rusak. Nah, oleh karena rusak, zat-zat yang dimunculkan oleh silia atau sel goblet ini tidak ada. Nah, muncullah gejala seperti alergi. Nah, supaya bagaimana menghindari? Ya tidak merokok. Satu itu, menghindari asap rokok. Supaya dia recovery lagi, bulu ini recovery lagi, seperti itu. Jadi beda. Jadi seperti tadi dingin dan alergi tadi. Sama, kalau ini iritasi. Jadi rusak, silianya rusak, mukosanya rusak dan sebagainya itu. Itu kan untuk orang merokok dok, perokoknya Perokok sendiri. pun juga. Tapi kalau orang pasif. Pasif. Nah kan kita kadang menghirup rokok ya. Asapnya itu kan bisa kemana-mana. Iya, apalagi iya. itu di ruangan tertutup. Iya dok. Ya di ruangan tertutup kan tidak mungkin lah kita nutup gini kan tidak mungkin. Iya dok. Ya tetap kita bernafas, ada yang masuk, ada ewuh pekewuh lah ya, kadang ewuh pekewuh, ada asap dan sebagainya. Sehingga, nah kalau itu terus-terusan, silia ini akan turun sampai ke tenggorokan, sampai ke paru-paru. Sehingga sering juga orang yang perokok maupun yang pasif itu tenggorokannya juga terasa kering seperti ada lendir pagi hari. Yaitu karena adanya kerusakan, iritasi itu. Kan sering kan kadang gitu lah itu. Karena kayak ya saya cerita sedikit ya dok, kayak istri saya dok. Istri saya kalau nyium orang rokok deket-deket sama dia nih langsung. Iya. Dia gitu. langsung ngerasa sensitivitasnya tinggi, langsung ya. Batuk dan ya keluar banyak lendir gitu dok. Iya, itu karena jadi memang kan reaksi dari itu ya dok ya. Iritasi itu. Memang ada sensitivitasnya yang ada yang peka sekali. Iya. Apalagi sudah punya faktor alergi, ditambah karena ada debu dia iritasi, sehingga orang alergi kena asap rokok gejalanya lebih berat. Oh, lebih berat. Okay. Lebih berat Iya, itu. Mungkin istrinya ada alergi, mungkin Iya, nggak tahu. memang ada alergi, Nah, dok. ya kan? Jadi dengan asap rokok tuh kayaknya langsung keluar Iya. gejalanya berat gitu. Jadi kalau udah ngerokok udah lebih baik kalau dia yang pindah Menghindar. atau kami yang pindah. Iya, itu. Berarti barang rokok ya? Enggak, saya nggak ngerokok dong. Lah kok ada yang pindah tuh saya pindah. Maksudnya kami sekeluarga yang pindah di hijrah. Ya memang ya semua ini kesadaran dari Karena masyarakat, Indonesia kan dari ya, kita. surganya perokok ya, masih banyak Iya. tempat yang bebas merokok. Ya memang makanya kan ada istilahnya sebenarnya untuk resiko terjadinya penyakit aktif maupun pasif itu sebenarnya sama. Jadi kan ada juga yang maaf ini ada kena CA paru, satu nggak ngerokok tapi kan pasif, apalagi dia kerja di lingkungan
tertutup. Pakai AC, ngerokok, wah itu bahaya sekali. Berkabut itu dok. Iya. Berkabut namanya. Iya. Oke dok, ini tadi kita yang Instagram, kita geser ke Facebook. Iya. Dari Facebook juga ada yang nanya nih dok, Mbak Wina Astri. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Saya penyintas autoimun dok dengan berbagai jenis yang saya punya sinusitis kronik dok, punya dermatitis atopi, asma. Saya rutin minum Rinovet dok. Iya. Kalau nggak minum itu sinusitisnya kambuh. Apakah obat alergi yang selalu rutin diminum? Apakah obat alergi harus selalu rutin diminum dok? Pertanyaannya. Sedangkan beliaunya ini sudah rutin cuci hidung. Nah, jadi gini, autoimun dia istilahnya minum Rinovet itu kayaknya bukan istilah kedang-kedang. Ada faktor, nek aku ndak minum Rinovet kok enak. Sebetulnya Rinovet itu memang ada kandungan alergi. Tapi lebih baik itu mencegah sih sebetulnya lah. Untuk Mbak siapa? Wina Astri dok. Astri, apakah sudah pernah skin prick test? Oh. Nah, tes alergi. Nah, nanti kalau di sini kan bidangnya autoimun Dokter Joko ya, sama. Sebenarnya skin prick test itu Dokter Joko juga mengerjakan itu. Nah, skin prick test dulu, alergi apa, itu terus menghindari. Seperti itu. Karena Rinovet itu bagaimanapun, mohon maaf ini sebetulnya kita tidak boleh menyebut nama, tapi di sini disebutkan itu ada resikonya. Dia kan vasokonstriksi. Vasokonstriksi otomatis terbuka. Ya, hidungnya memang nyaman, tapi resikonya itu dia ada darah tinggi enggak? Justru nanti takutnya justru akan meningkatkan tensi. Sering kan kita kan karena mengandungnya sudah efedrin itu anestesi kan juga gitu, kalau ada efedrin wah tensinya naik itu lah itu. Jadi tetap ada risikonya. Kalau kami sih mendingan kontrol autoimun ke dokter yang kompetitif, misalnya Dokter Joko tadi di tes misalnya tes alergi, kemudian menghindari cuci hidung. Antihistamin itu kalau memang gejala yang berat. Jadi jangan kalau kami itu yang nomor 1 itu alergi itu adalah avoidant, mencegah, menghindari itu mencegah. Makanya nah sinusitis kronik itu obat maaf ini ada sinusitis kronik, kalau minum Rinovet sinusitisnya kambuh, bukan. Sinusitis itu obatnya bukan Rinovet. Nah, itu dia. Ini mungkin perlu kita kasih pencerahan ini. Iya, bukan. Jadi karena ya itu sudah kayak ada faktor, maaf ya ini mungkin kalau aksen tidak Rinovet nanti gak sinusitis saya kambuh. Sebenarnya bukan sinusitisnya, tapi alerginya. Autoimunnya itu. Iya. Dan sinusitis pun selama dia bisa dicegah misalnya ke alergi dan bisa itu juga. Jadi saya matur dulu ya, sinusitis itu tidak mesti harus dioperasi. Ya, tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya alergi, makanya biasanya kita obati dulu. Kita obati 2 minggu. Baru kita CT scan. Nah, kalau memang itu penuh dan ada polipnya baru, tapi ternyata sinusitisnya itu karena alergi, ada inflamasi pembengkakan mukosa, biasanya kita obati sembuh kok. Itu. Jadi hati-hati ya, misalnya ada gejala sinusitis jangan khawatir, wah nanti saya sinusitis gini-gini. Tapi memang kalau indikasi operasi ya memang harus dioperasi. Iya. Itu. Dan di sini pun nanti kita operasi itu tidak yang, mohon maaf, kita di sini muardi kembali lagi muardi wae ya. Saya mengerti baik sini itu alat sudah canggih. Jadi operasi sinusitis pun sekarang simple. Mungkin Dokter Bara sering mendampingi saya ya. Ya jadi kita pakai endoskopi, kita lubang dikit, kita cuci, udah enggak usah pakai tampon, enggak usah pakai ini, udah pasien besok paginya udah pulang. Itu besoknya udah pagi pulang. Nanti tinggal cuci hidung, kontrol seperti, jadi tidak usah takut misalnya harus sinusitis, wah nanti sakit sekali dan sebagainya. Memang kalau memang itu indikasi operasi ya sebaiknya segera operasi. Dan untuk di muardi pun alatnya sudah canggih, kita melakukan tindakan namanya FES ya, fungsional endoskopi sinosurgery. Jadi minimal invasif istilahnya ya. Iya, Dok. Pelukaannya minimal. Sekarang karena makin canggih alat itu, jadi simpel sekali sih operasinya. Kecuali kalau sudah complicated yang sudah operasi berulang-ulang. Tapi dengan teknik pemakaian FES ini
sudah aman. Iya. Itu. Jadinya memang Mbak Wina nih kalau bisa kontrol Dulu ke dokter konsultasikan. autoimun. Iya. Di Muardi ada ya dokter konsultan autoimun, nanti saran tes alergi itu ya. Jadi dari Mbak Wina monggo ke Muardi ketemu dokter autoimunnya. Ada di sini ada dokter Agus Joko. Iya, monggo ketemu konsultasi gimana baiknya. Semoga bisa mengurangi gejala sinusitisnya, asmanya, rinovetnya juga bisa mungkin bisa stop dengan konsultasi terlebih dahulu. Ketemu dokter Agus Joko atau ketemu beliau dokter Hendra Dewi. Ya dok, ada pertanyaan lagi dok dari Hapsari. Kapan kita perlu tes alergi dok? Kemudian manfaatnya apa aja? Udah dijelasin kayak manfaatnya banyak ya dok ya? Banyak. Kapan dok? Waktu yang tepat nih, kadang orang kapan ya saya harus tes waktu alergi? Kalau beliau punya waktu. Sama, karena di sini jam kerja ada. Iya. Jam kerja ada. Kapan-kapan ada, Senin sampai Jumat, tapi saya sarankan pagi. Karena kita butuh nanti swab antigen dulu. Oh gitu ya. Nah, syaratnya itu harus bebas obat. Bebas obat seminggu sampai 2 minggu. Sarannya itu aja, enggak macam-macam. Bebas obat, datang pagi, kemudian kita swab antigen negatif, baru kita lakukan tindakan. Jadi tidak terpancang waktu, kecuali hari Jumat kan hari pendek ya. Itu. Iya. Jadi Mbak Hapsari monggo, kapan perlu deteksi alergi? Sesegera mungkin. Sesegera iya. Kapan bisa dibuardi? Kapan saja. Karena di sini ada. Pagi ya. Pagi. Karena kita kan swab antigen ada waktu-waktu tertentu itu. Jadi kapan saja, monggo datang. Semoga bisa mengetahui. Dan tadi fungsinya ya. Oh iya, manfaatnya dok. Manfaatnya jelas manfaat sekali. Kita jadi tahu. Oh ternyata seperti ini. Saya alergi debu. Ini misalnya contoh alergi debu. Nah otomatis menghindari debu. Bagaimana menghindari debu? Pakai masker kalau bersih. Kemudian yang sering terjadi itu biasanya di kamar itu banyak kain-kain, baju-baju yang digantung ya dok? Digantung. Oh iya digantung. Itu banyak baju-baju digantung, buku-buku. Nah sekarang itu kan apalagi anak-anak muda itu datang masuk kamar. Ya kan jarang-jarang sosialisasi keluar. Jadi datang masuk kamar lihat TV dan sebagainya. AC dinyalakan. Nah itulah yang sering muncul gejala-gejala itu. Yang penting misalnya kamar ya harus bersih, spray seminggu 2-3 kali harus diganti. Kadang ada yang istilahnya alergi tengu-tengu itu yang di debu kasur-kasur itu. Iya. Jadi debu menghindari. Terus manfaatnya lagi apa? Tahu misalnya alergi kopi, alergi tomat, wortel. Jadi tahu alerginya apa, terus habis itu bisa menghindari yang di sini positif. Gitu. Ini Mbak Wina Asri juga jawab lagi dok. Yang tadi dengan Rinovet itu dok. Ini saya sudah kontrol rutin dokter Agus Joko ternyata dok. Oh iya. Memang rutin ya. Mungkin perlu ketemu juga sama dokter Hendra Dewi. Jadi biar ketemu ngobrol langsung gimana solusinya. Nanti apa tindak lanjutnya, monggo nanti setelah konsultasi dok ya. Dok. Terus kita dari Instagram lagi nih dok. Dokter, kayaknya ini ibu ke anak dok atau bapak ke anak nih. Lagi dokter, saya punya alergi debu. Alergi sepertinya menurun ke anak saya dok. Anaknya umur 2 tahun. Hampir setiap bulan batuk pilek. Apakah anak saya perlu skin prick test? Kalau umur 2 tahun itu memang belum. Karena kembali lagi tangannya masih kecil, belum cukup untuk kita gambar itu. Ya saya saran dari orang tuanya. Seperti orang tuanya juga udah tahu dok, udah debu, tahu punya tapi alergi kan? Tapi kan debu aja, taunya debu. Tapi yang lain-lain, siapa tahu anaknya ASI itu, ASI mungkin faktor yang lain. Mungkin di rumah ada ayam, kucing, itu kan, itu juga itu. Jadi ya mendingan tes alergi itu segini karena ini manfaatnya sangat banyak. Jadi AC juga ya dok ya? AC sering disarankan. Ya ayahnya Hamzah, ini nggak tahu anaknya Hamzah atau bukan, belum bisa ya dok ya. Karena ini masih kecil, tangannya belum cukup untuk digambar itu. Iya, cuman bisa dicari lah dari orang tuanya kira-kira gitu ya dok ya. Iya.
Kemudian dari Facebook lagi dok, ini kan dari Aulia Idris dok. Selamat pagi dokter, izin bertanya, saya pasien jantung, hipertensi dan DM, rutin konsumsi obat. Bagaimana kalau tes alergi dok? Kalau obat jantung, hipertensi, DM itu masih boleh. Boleh ya dok? Ya, Jadi sambil konsumsi nggak ada masalah dok itu ya? masih boleh. Tapi harus konsultasi dulu ke dokter jantung, hipertensi, DM. Kapan bolehnya untuk skin prick test? Jadi masih boleh. Yang sebenarnya prinsipnya yang tidak boleh itu yang obat-obat alergi, dexamethasone, CTM, metilprednisolone yang untuk menekan antigennya itu, alerginya itu, ya. Vitamin biasanya jarang. Terus jamu-jamu, maaf, jamu itu kan kadang ada kandungan, kita nggak tahu ya, jamu itu kan kadang, wah saya habis minum obat ini kok, jamu ini kok enak, kita juga harus hati-hati. Jamu kita tidak rekomen. Ya. Tapi kalau untuk hipertensi, DM, jantung, masih boleh, ya masih boleh. Tapi sebelumnya harus konsultasi ke dokternya dulu. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa konsultasi dulu ya dok ya. Ya. Baru nanti kita lakukan tes alergi. Ya. Nah, ada pertanyaan juga dari Mbak Lavira. Sama dok, yang ditanyakan banyak kan anak-anak nih dok. Ya. Karena memang anak-anak kayaknya memang banyak ya, kan dok, sekarang ya? susu itu kan rasanya susu apa ya? Apalagi susu formula itu susu yang rasa mungkin dokter Bara. Iya, susunya macam-macam rasanya dok. Enak lagi, manis. Belum nanti makannya, yang makan itu kan itu. Iya dok. Nah, ini udah anaknya usia 5 bulan dok. Kemudian pernah mengalami alergi yang gejalanya parah dok. Takut tiba-tiba. Apa boleh skin prick test? Nah itu mungkin sudah dijawab yang tadi ya dok. Ya, bahwa belum cukup untuk tangan. Nanti orang tuanya aja. Iya dok. Jadi kalau bisa dicari dulu dari orang tuanya dok. Ya untuk anak-anak pending dulu. Nah juga ada pertanyaan lagi. Selamat pagi dok. Saya dari Surabaya. Berapa tahun lalu anak saya melakukan skin prick test dok dengan dokter penyakit dalam. Hasilnya alergi gandum. Tapi tiap makan bahan dari gandum nggak apa-apa tuh. Nah ini dok, ini seperti kontradiktif dok. Nah, hasilnya alergi gandum, makan dari bahan gandum nggak apa-apa. Apakah sembuh dok? Jadi gini, itu kami nggak tahu ya. Positifnya itu positif berapa? Oh gitu. Ada positifnya? Ada positifnya, nilainya, dok, ya? ada nilainya. Ada nilainya. Berapa aja tuh dok positifnya dok? Ya kita patokan dengan histamin ini. Nah kalau sama berarti dia alerginya besar. Oh besar. Cik. Tapi kalau kurang dari itu berarti dia sensitif juga. Nggak apa-apa karena kalau minum. Kalau kurang dari yang histamin itu loh. Oh, ada misalnya positif ya? 1, positif nggak sebesar yang tadi yang untuk tadi patokan yang itu. Ya itu ya? Bisa, itu gandum. Jadi kita nggak tahu ya. Tergantung dari gandumnya juga apakah itu terigu, karena kadang gandum sama terigu itu beda loh. Gandum sama terigu iya dok. Beda loh. Nah bisa. Gandum sama terigu itu beda loh. Sekarang banyak banget komponennya. Komponen gandum terigu itu beda loh ya. Iya, gandum, terigu dan teman kan ada roti, kita orang diet kan harus nggak boleh makan terigu tapi boleh makan gandum. Jadi beda apakah itu terigu apa itu gandum gitu. Itu dia. Ya mungkin masih bisa ya dok ya? Kalau dikatakan ini sembuh atau enggak? Kami nggak tahu karena kami nggak meriksa ya. Oh, gitu ya. Tidak bisa menentukan itu sembuh apa tidak. Tapi apakah itu memang murni gandum atau terigu? Oh gitu ya. Ya itu. Ya dok ya. Jadi masih bisa. Tapi bisa dikatakan sembuh nggak dok? Misalkan sama-sama nih dok. Sama-sama misalkan alerginya terigu, yang dicek gandum. Kemudian besok saya makan gandum. Sama-sama jenisnya. Saya makan nggak apa-apa bisa dikatakan? Bisa, kalau itu positifnya kurang dari tadi loh ya. Oh gitu. Ya positifnya enggak yang sama histamin bisa. Kalau bisa positif ya? 1, ya. Masih bisa. Biasanya dia kalau positif 1 misalnya kondisi capek, stres itu akhirnya muncul. Itu. Iya dok. Wah ini luar biasa, ini mencerahkan sekali Dr. Hendra Dewi hari ini. Nah kita masukin segmen-segmen akhir nih. Jadi monggo mau yang bertanya mumpung masih ada waktu, kita segera bertanya lagi ya. Ada lagi nih dari Bintaza Store. Dokter di Muardi nih dok. Nah ini pertanyaan untuk kita nih dok. Khusus kita. Di Muardi untuk skin prick test di poli mana ya untuk anak? Skin prick test anak usia berapa? Tadi kalau anak masih terlalu kecil memang belum bisa. Belum bisa. Tetapi kalau sudah
Yang penting anaknya kooperatif, umur 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kalau anaknya kooperatif, itu bisa silahkan ke THT. THT, ke poli THT. THT, ke poli THT. Itu. Meskipun kalau dewasa, di sini yang melayani skin prick test itu memang ada kulit, penyakit dalam, THT. Itu. Jadi ada 3 bagian ya dok ya, Ya. ada penyakit dalam, ada kulit, sama THT. Ya, kalau mau ketemu dokter Hendra Dewi, monggo silakan ke poli THT. Nanti Ya, ketemu sama THT. beliau untuk dicek apakah anaknya alergi. Ya, bisa alergi. Usia, saya lihat usianya dulu ya. Tapi kalau memang mau konsultasi, Silahkan. boleh juga. Boleh Nanti juga. kan akan kelihatan, Ya. akan kelihatan apakah polanya alergi Ya. atau tidak. Bisa. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan nih dok, anak saya 2 hari sekali timbul bentol. Pasti 2 hari sekali. Sudah dirujuk ke spesialis kulit, dikasih obat nih dok, cetirizine 10 mg selama 2 minggu. Bisa nggak ya minta rujuk untuk skin test? Anaknya Sama yang tadi umurnya berapa? Anaknya belum tahu nih, nggak ada yang nyebutin umur soalnya. Umurnya berapa? Iya. Bisa kalau anaknya itu, makanya kembali lagi. Tapi kalau terlalu kecil nggak bisa. Itu kan karena itu tadi tangannya, sekali lagi saya menyampaikan, tangannya kurang panjang untuk digambar. Iya. Ya, jadi belum bisa. Kalau memang anaknya sudah cukup, kalau sudah seperti cukup lagi, bisa. Iya. Bisa, tapi kalau memang silakan. mau konsultasi silakan. Silakan, aja, nanti ya. Monggo ya. ketemu dokter. Nah, ini pertanyaan bagus nih dok, dan bagus pertanyaannya bagus. Dok, anak saya sering pilek kalau pagi atau kalau ada AC. Gimana solusinya? Nah, pilek ini anak usia berapa? AC. Ya. AC itu kan tadi saya awal menyampaikan bisa juga karena alerginya. Nah, alergi dia mungkin dia ke rinitis alergi. Misalnya bersin pagi hari, hidung tersumbat, mata berair, lihat tanda-tandanya itu dulu. Kalau memang tanda-tandanya itu memang yang saya sebutkan, mata merah dan sebagainya, yaitu curiga ke alergi. Nah, bagaimana solusinya? Skin prick test, satu itu. Kemudian AC-nya tidak boleh terlalu dingin, harus suhu kamar, sering diservis. Itu terus cuci hidung. Jadi anak-anak pun sudah bisa cuci hidung untuk anak-anak. Bisa ya dok? Bisa. Masalahnya tega dan enggak aja orang tuanya. Ya kadang nggak ada, tapi bagus kok. Iya ya dok. Bagus itu cuci hidung. Jadi kalau misalnya gejala pilek kita cuci, nanti lendirnya akan keluar. Oh gitu ya. Tapi ya harus hati-hati, jangan pada saat anak nangis, takutnya nanti tersedak. Iya. Iya kan. Jadi kalau bisa AC-nya, pesannya ya dok ya, pesannya tadi dok, AC-nya sering dibersihin. Kamarnya juga, kamarnya itu harus ventilasinya harus terbuka. Ya. Kemudian sering dibersihkan, spray dan sebagainya. Karena saya bilang dulu, alergi itu ya yang penting itu adalah mencegah sih sebetulnya. Contoh begini aja, yang cara gampang saya baru menanyakan ke pasien. Habis makan udang kok biduren? Supaya enggak biduren apa? Jangan dimakan udangnya. Nah, udangnya enggak dimakan, sama kan? Ganti itu. sama sapi. Iya, ganti sama itu loh. Misalkan sering kan kita alergi udang, enggak, aku kalau udang bisa, aku enggak mau makan udang karena gatel lah, itu sama sih itu. Iya dok ya. Jadi memang kalau bisa dihindari aja ya. Dihindari. Itu sebenarnya bisa bagus sih ya. Iya. Hanya kadang kan faktor capek, stres, dipicu itu kadang bisa muncul. Iya. Terus ada yang nanya lagi nih dok, kalau periksa Mbak Rizkaris, dok, kalau diperiksa 1 kali pakai skin prick test, bisa deteksi semua alergi yang disebutkan tadi nggak dok? Bisa ya dok ya? Ya memang ya, tidak sudah. semua, Oh, karena semua, memang dok? di sini sebenarnya macam-macam alergi itu banyak. Ya. Tetapi ini sudah menunjukkan garis besar. Ya, ini Sudah menunjukkan garis besarnya. ya. Karena kita tahu makan macam makanan itu banyak ya. Apalagi kalau untuk skin prick test memang ini belum untuk obat. Kalau obat itu juga ada ya, misalnya alergi obat itu nanti berdasarkan pengalaman. Obat juga banyak banget. Nah, kalau ini masih debu dan makanan yang harian. Sehingga kalau untuk alergi obat itu harus dicatat nanti alergi obatnya apa. Tapi saya kemarin itu ada pengalaman ya, kita koordinasi kerjasama dengan kulit. Saya punya pasien macam-macam obat alergi, akhirnya saya konsulkan ke kulit itu nanti
Dan monggo nanti dari manajemen untuk sharing dengan kulit untuk tampil karena itu juga bisa penyakit darah itu. Jadi memang alergi ini memang dibawahi banyak bidang ya dok ya. Banyak bidang. Alergi di kulit, dokter kulit juga menangani. Dokter Hendra Dewi juga menangani alergi THT, masalah pilek dan batuk. Kemudian yang penyakit dalam juga menangani. Yang autoimun. Yang autoimun. Nah, saya bertanya ini mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Dari Ayuk Stari, dokter izin bertanya, saya urtikaria kronis dok, hampir setiap hari dari dokter alergi kasih Telfast. Saya nggak tahu isinya apa nih dok, Telfast. Ya, antihistamin. Antihistamin ya dok, tapi kalau tidak minum pasti kambuh dok. Apakah aman minum Telfast terus? Apakah perlu tes alergi? Terima kasih dok. Ya, aman enggaknya relatif ya. Sebetulnya kalau saya saran mendingan tes alergi. Skin prick test itu. Telfast itu kalau memang gejalanya sangat berat. Itu kita tekan dulu. Nah, baru kalau kita tekan tes alergi coba dihindari penyebab alerginya apa. Itu. Memang urtikaria itu pasti ini ada faktor pencetusnya. Kenapa tiap hari? Mungkin dari faktor makanan, dari faktor lingkungan. Nah, lingkungan apakah ada? Ya itu tadi bulu ayam, anjing, kucing. Ayam itu tidak ayam burung. Burung itu juga banyak. Memang saya kadang mengalami kesulitan ya kalau orang itu pasien itu sayang sama binatang, padahal harus menghindari. Saya tidak bisa apa-apa kalau sudah seperti itu ya. Saya tidak apa-apa ya. Yang penting ya tahu aja kalau memang alergis ini, itu resikonya seperti ini. Ya, itu. Iya, dok. Oke. Semoga bisa menjawab Mbak Ayuk Stari. Jadi kalau bisa tes dulu, dikonsultasikan dulu supaya nggak minum obat terus. Nah, kalau udah ketahuan kan lebih enak lagi ya. Saya punya pengalaman. Pengalaman ini seorang penyanyi di Sragen. Dia suaranya sering serak. Nah, suaranya sering serak. Kulitnya itu seperti kayak ular, kulit kayak bersisik sama. Urtikaria itu bersisik sekali. Tapi saya waktu itu nggak mikirkan kulit ya, nggak mikirkan kulit. Saya memikirkan seraknya itu kenapa? Kasihan karena dia suatu pekerjaan dengan nada tinggi pun dia akan batuk-batuk dan sebagainya. Nah, saya sarankan untuk tes alergi. Ternyata alerginya banyak. Terus saya obati memang agak lama ya. Jadi tidak hanya seminggu 2 minggu. Waktu itu jadi obat alergi itu jangan 5 hari itu enggak, biasanya sampai berapa bulan. Nah, ini pengalaman saya seperti itu. Obat terus tiap seminggu kotor dan pasien itu rajin sekali. Sampai sekarang pun itu kulitnya menjadi bagus, suaranya bagus dan sebagainya, enggak jarang serak. Karena dia bisa menghindari. Bahkan terakhir kakaknya periksa, kita kerjasama dengan dokter kulit waktu itu mondok di sini, dia sampai 7 Johnson syndrome. Sudah. Ya, sampai bisa melepuh itu. Karena alergi ya? Karena alergi dia kalau nggak salah alergi obat, kita rawat bersama, kemudian kita skin prick test dan sebagainya, bisa menghindari, sangat bagus. Alhamdulillah. Itu. Jadi seperti ini tuh pengalamannya itu saya juga kasihan kulit itu namanya dia penyanyi kan otomatis jaga penampilan. Dia sempat stres juga. Saya bilang ini mungkin karena gejala seraknya ada faktor stresnya, faktor ini. Nah, akhirnya kita obati menjadi bagus. Gitu. Ya dok. Terus ini pertanyaan terakhir dan mewakili mungkin banyak orang dok. Saya juga mungkin menanya ini dok. Dok, kalau punya alergi, kan kadang ada orang alergi udang misalnya. Kasih sedikit lah biar biasa tubuhnya. Benar nggak sih dok? Itu namanya sensitasi. Nah iya dok. Ya itu disensitasi dari sedikit-sedikit. Itu sebenarnya ini ada obatnya untuk sensitasi ini. Jadi kita misalnya tiap hari disensitasi tiap hari berapa, terus nanti itu ada sih itu. Bisa ya dok ya? Bisa, tapi kalau yang berat, yang sampai nanti makan sedikit asma jangan dulu disensitasi. Tapi kalau yang masih ringan, ya kita sebenarnya ada obat untuk sensitasi, tapi di sini belum ada. Karena itu dulu pandemi itu sebenarnya lengkap, tapi sekarang kita harus mulai lagi dok. Luar negeri, harus di luar negeri itu. Kalau luar negeri itu kalau
segala macam obat ada itu namanya sensitif. Nanti jangka nanti makin lama makin panjang, makin panjang, makin panjang. Iya, jadi masih bisa disensitasi tapi syarat dan ketentuan tetap Iya, berlaku. tetap berlaku. Kalau memang Harus pengawasan sedikit juga. aja muncul, Sudah ya muncul jangan. bahaya Iya. Dok ya. Iya. Jadi memang alergi ini Disebut gampang-gampang disebut susah. gampang-gampang susah nyarinya, ketemunya. Iya. Ya Dok, gampang. kita mungkin sebagai penutup Dok, Ya. ada pesan-pesan untuk Sobat Muardi yang ada di Instagram, ada di Facebook yang menonton tayangan ini. Ya, pesan saya alergi itu jangan khawatir, bisa dicegah. Asal satu disiplin. Disiplin. Tidak boleh ada faktor stres. Karena sistem imun yang turun itu akan memicu timbulnya alergi, dapat dicegah. Nah, dicegahnya pakai apa? Segera tes skin prick test dengan syarat-syarat yang sangat mudah. Ya, tiap hari di Muardi ada. Bisa melakukan skin prick test dengan syarat tadi saya menyampaikan harus bebas obat. Itu. Kemudian yang penting lagi adalah cuci hidung. Kalau memang penyebab alerginya itu bisa dicuci dan sebagainya, itu akan mengurangi sekali gejala yang muncul. Itu saya pun sendiri sampai sekarang pandemi ini kan khawatir ya, saya tiap hari cuci hidung. Sampai saya rumah saya bawa infus itu tiap hari itu. Untuk keamanan bersama. Iya Dok. Ya, itu. Pesan saya hanya seperti itu. Pesannya aja. kayak gitu. Oke, terima Ya. kasih Dokter Hendra Dewi buat ilmunya, buat sharingnya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Bukan semoga Dok, ini sangat bermanfaat soalnya untuk kita semua yang memang punya alergi Dok. Nah, Iya. mungkin saya nambahin satu, selain Dokter Dewi menghindari, saya kenali dan cegah dan awasi semua alerginya, jangan sampai muncul lagi ya Dok ya. Iya. Ya, kalau Sobat Muardi semua yang masih mau menonton hasil tayangan ini, hasil rekaman live streaming hari ini, bisa dilihat kembali di Facebook dan Instagram dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa, saya selalu pesan, selalu like, follow, subscribe semua akun media sosial dari Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya. Saya Dr. Bara, Dr. Dewi, terima kasih. Jangan lupa, walaupun pandemi ini sudah diturunkan sama pemerintah, tetap jaga prokes. prokes. Satu lagi, tetap cuci hidung itu sangat sekali mencegah penularan. Iya. Karena kita tahu bahwa COVID itu kan aerosol lewat hidung. Iya, Ya, itu itu. tambahannya. Prokes dijalankan Prokes. walaupun boleh melepas masker, tapi tetap hati-hati. Orang Hati-hati, yang habis rame. itu cuci hidung. Jangan lupa hidungnya Cuci dicuci dan cuci tangan juga. Cuci tangan. Saya Dr. Bara. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.